Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai pertemuan kedua minggu ini. Kita akan bahas konsep dasar dari statistika, pembahasan dari modul 1. Jadi kita akan membahas terkait dengan definisi dan konsep dasar dari statistika ya. Jadi biar kita paham apa sih sebetulnya yang kita pelajari dari mata kuliah statistik sosial ini gitu ya, dari awal semester sampai akhir semester. Ya, sebetulnya apa yang kita pelajari? Nah, apakah kita mempelajari statistika ataukah kita mempelajari statistik? Nah, kira-kira dua kata ini maknanya sama atau berbeda? Nah, kita akan coba bedah satu persatu. Jadi apa itu statistika, apa itu statistik? Nah, kalau dilihat dari struktur kata ini hampir mirip ya, hanya berbeda satu huruf terakhir saja gitu ya. Padahal kalau dari sisi pemaknaan kedua kata ini sangat berbeda jauh gitu ya. Maknanya sangat berbeda. Jadi kalau secara global garis besar statistika itu adalah prosesnya atau metodologinya, metodenya. Nah, kalau statistik itu adalah hasilnya gitu ya. Hasilnya. Nah, kita akan coba bahas satu persatu. Pertama, apa itu statistika? Nah, jadi statistika itu adalah kumpulan konsep dan metode yang digunakan untuk mempelajari bagaimana cara mengumpulkan data, bagaimana cara menganalisis data, dan bagaimana cara menginterpretasikan data mengenai suatu kegiatan tertentu, dan bagaimana cara mengambil kesimpulan dalam keadaan di mana terdapat ketidakpastian. Nah, secara garis besar, statistika ini memiliki 4 kegiatan besar. Yang pertama adalah bagaimana cara mengumpulkan data, lalu bagaimana cara menganalisis data, lalu bagaimana cara menginterpretasikannya, dan yang terakhir adalah bagaimana cara mengambil kesimpulan. Nah, bagaimana cara mengumpulkan data, itu nanti kita akan pelajari dalam modul tersendiri. Ya. Jadi ada metode teknik pengambilan sampel, gitu ya. Itu adalah bagian dari proses pengumpulan data. Nah, untuk pengumpulan datanya sendiri, itu kan ada banyak cara ya. Ada bisa menggunakan kuesioner, bisa lewat wawancara gitu ya. Bisa juga dengan menggunakan eksperimen di laboratorium, dan lain sebagainya. Itu hanya sebagian kecilnya saja. Nah, kemudian yang kedua, setelah data terkumpul, data itu mau kita apakan? Nah, tentu data itu akan kita analisis gitu ya. Jadi data ini akan kita hitung. Nah, untuk proses perhitungan, nanti salah satunya diantaranya adalah kita menggunakan statistika deskriptif. Itu kita akan pelajari nanti di modul 3. Jadi itu yang kedua. Nah, setelah data dihitung, nanti kan kita akan dapatkan hasilnya. Nah, hasilnya itu tentu nanti akan diinterpretasikan, gitu ya, diredaksikan, dijelaskan kepada orang agar orang itu paham dari paham terhadap angka-angka yang kita keluarkan, gitu ya. Mengenai suatu kegiatan tertentu. Artinya statistik ini bisa diterapkan dalam atau diaplikasikan dalam berbagai bidang. Nah, karena kita misalkan kuliahnya di FISIP, maka nama mata kuliahnya adalah statistik sosial. Kalau kita kuliahnya di tarbiyah misalkan, nah mata kuliahnya bukan lagi statistik sosial, tapi menjadi statistik pendidikan. Kalau kita kuliahnya di ekonomi misalkan, nah mata kuliahnya akan menyesuaikan juga menjadi statistika ekonomi. Kalau kita di kesehatan atau di kedokteran misalkan, nah nama mata kuliahnya juga sama menjadi statistik kesehatan gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa statistik ini bisa diterapkan di berbagai bidang. Nah, rumus yang kita gunakan kurang lebih sama gitu ya. Rumus rata-rata gitu ya, mau di FISIP, mau di tarbiyah, mau di ekonomi, mau di kedokteran, sama saja rumusnya. Hanya nanti aplikasinya yang berbeda gitu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan mengenai suatu kegiatan tertentu, artinya spesifik gitu ya, spesifik terhadap bidang tertentu, bidang sosial, bidang politik gitu ya, bidang sains gitu ya, bidang ekonomi, bidang pendidikan gitu ya, itu bisa bidang tertentu. Dan yang terakhir adalah mengambil kesimpulan. Nah, kesimpulan ini nanti terkait dengan rumusan masalah gitu ya. Jadi kalau di dalam metodologi penelitian itu kan ada rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Nah, pertanyaan penelitian itu kan sesuatu yang harus kita jawab melalui proses penelitian. Hasilnya nanti kita bisa ambil sebagai kesimpulan. Nah, kalau kita menggunakan metode statistika, kesimpulan yang kita peroleh itu berada dalam situasi ketidakpastian atau kesimpulannya sifatnya tidak pasti. Jadi kita sudah capek-capek mengumpulkan data,
menganalisis data, menginterpretasi data, lalu mengambil kesimpulan. Nah, ternyata kesimpulan yang kita peroleh di dalam statistika itu sifatnya tidak pasti. Nah, tidak pasti ini bukan artinya salah gitu ya, tapi ketidakpastian ini memang sifatnya, dia memang tidak pasti sifatnya. Gitu ya. Nah, kira-kira kenapa kesimpulan di dalam statistika itu sifatnya tidak pasti? Ada yang tahu nggak kira-kira? Kenapa kesimpulan di dalam statistika itu sifatnya tidak pasti? Atau Karena ada bisa berubah-ubah, Pak. bisa berubah-ubah? Atau ada nggak contoh kegiatan apa namanya yang pernah kita temui dalam kehidupan sehari-hari? Ada proses mengumpulkan data, ada proses menganalisis data, ada proses menginterpretasi data, lalu kita mengambil kesimpulan dan kesimpulannya tidak pasti. Kira-kira apa contoh sederhananya yang sering ditemui? Kita alami atau kita lihat, kita dengar, misalkan ada nggak contohnya? Atau misalkan dalam saat pemilu pilkada, pilpres itu suka rame apa tuh di TV-TV? Quickcon Pak, Quickcon. Survei. Nah, dalam Quickcon ada proses mengumpulkan data nggak? Ada kan ya? Ada Pak. Proses menghitungnya juga ada. Proses menginterpretasikan, artinya kan kalau di TV itu ada orang yang menjelaskan grafik-grafiknya, menjelaskan angka-angkanya, maknanya apa. Lalu dari situ akan diambil kesimpulan. Nah, kesimpulan dari Quickcon itu pasti atau tidak? Bisa pasti, bisa tidak. Tidak sih, Pak. Bisa. Nah, kenapa hasil Quickcon itu tidak pasti? Kira apa coba? Kenapa hasil Quickcon tidak pasti? Karena data yang dikumpulkannya juga banyak sekali, Pak. Apa coba kira-kira? Kenapa hasil Quickcon itu tidak pasti? Karena bukan penyelenggara yang sah mungkin, Pak. Bukan itu kuncinya. Karena apa? Karena dalam Quickcon itu biasanya meneliti perilaku politik manusia. Sedangkan perilaku manusia itu kompleks. Bukan ke situ. Bukan ke situ maksudnya. Karena datanya banyak, Pak. Datanya banyak sehingga diambilnya sampel doang. Nah, jadi kenapa kesimpulan dalam Quickcon itu tidak pasti? Karena yang kita gunakan hanya sebagian data saja kan ya. Hanya sebagian TPS saja. Nah, sehingga kesimpulan yang kita peroleh itu tidak pasti. Kalau kita ingin mendapatkan jawaban yang pasti, kita harus mengambil berapa banyak data? Seluruh populasi kan gitu ya. Coba bandingkan hasil perhitungan Quickcon dengan Realcon, lebih pasti yang mana? Quickcon atau Realcon? Realcon. Kenapa Realcon lebih pasti? Karena mengambil seluruh unit TPS kan gitu ya. Berbeda dengan Quickcon. Kalau Quickcon itu tidak pasti. Kenapa tidak pasti? Karena yang kita gunakan adalah data sampel saja. Nah, jadi satu kunci di dalam statistika itu adalah sampel. Ketika kita berbicara statistika, pasti kita berbicara data sampel. Nah, karena kita menggunakan data sampel, maka kesimpulan yang kita peroleh itu sifatnya tidak pasti. Nah, ketidakpastian itu bukan artinya salah gitu ya. Ketidakpastian itu ya sifatnya saja. Soal benar atau tidak itu nanti di belakang bisa diketahuinya gitu ya. Nah itu adalah definisi dari statistika. Nah, apa itu statistik? Nah, kalau statistik itu adalah sembarang nilai yang menjelaskan ciri suatu sampel atau contoh. Jadi statistik itu adalah hasil hitungnya. Misalkan dari hasil Quickcon nanti si A dapat berapa, si B dapat berapa, si C dapat berapa. Nah, itu adalah yang dinamakan dengan statistik. Kalau statistika itu adalah prosesnya, nah statistik itu adalah hasilnya, gitu ya. Nah, misalkan ini populasi TPS, populasinya. Misalkan populasinya ada, anggap saja ada 1.000. Dari 1.000 misalkan saya ambil sampel sebanyak 100. Nah, dari 100, itu kan nanti dihitung dengan metode Quickcon gitu ya. Nah, dari Quickcon itu diperoleh misalkan si A dapat 30%, si B dapat 40%, si C dapat 30%. Nah, hasil inilah yang dinamakan dengan statistik. Nah, angka ini disebut dengan statistik. Prosesnya disebut dengan statistika, gitu ya. Nah, ini kan artinya antara statistika dengan statistik itu kan sangat berbeda jauh gitu ya.
Jadi kalau statistika itu metodenya, bagaimana cara mengumpulkannya, bagaimana cara menganalisisnya, bagaimana cara menginterpretasinya, lalu bagaimana cara mengambil kesimpulan. Nah, sedangkan kalau statistik itu adalah hasilnya. Nah, kemudian kalau kita menghitung data populasi, itu kan salah satu metode hitungnya adalah dengan real count. Nah, dari real count itu kan kita peroleh juga. Si A misalkan dapat, anggap saja 35%, si B dapat 40%, si C misalkan dapat 25%. Nah, ini namanya apa? Sama atau tidak kira-kira? Tidak sama, itu yang benarnya, Pak. Kalau kita menghitung data populasi, namanya bukan statistik lagi. Walaupun angkanya sama kan gitu ya. Sama-sama angka, sama-sama data, tapi istilahnya beda. Kalau kita menggunakan data sampel, namanya adalah statistik. Tapi kalau kita menggunakan data populasi, hasil hitungnya disebut dengan parameter. Nah, kenapa dinamakan parameter? Parameter itu artinya apa? Parameter itu kan selalu dijadikan sebagai tolak ukur kan gitu ya, pembanding. Nah, misalkan ketika quick count dilakukan, yang melakukan quick count biasanya satu lembaga survei atau beberapa lembaga survei? Ada beberapa lembaga survei kan gitu ya. Nah, misalkan dari beberapa lembaga survei itu kan nanti akan ada hasilnya. Ini lembaga survei A, ini lembaga survei B, lembaga survei C, lembaga survei D, masing-masing kan punya hasil. Nah, kira-kira sebagai orang awam, kita bisa tahu nggak lembaga survei mana yang hasil hitungnya yang paling akurat? Tidak, Pak. belum. Enggak. Nah, masing-masing pasti punya argumen kan gitu ya. Saya punya sampel sekian, margin of error-nya sekian, gitu ya. Cakupan sampelnya sekian, gitu ya. Nah, artinya sebagai orang awam kan kita nggak ngerti misalkan ya, apalagi orang biasa gitu ya, yang nggak ngerti margin of error itu apa, populasi itu apa, sampel itu apa, kalau dijelaskan itu kan malah jadi bingung. Nah, tentu apalagi yang mencolok itu kan ketika Pilpres 2014 misalkan. Kalau misalkan Pilpres 2019 kemarin kan mungkin nggak ada hal yang mencolok gitu ya, karena hampir semua lembaga survei itu memberikan hasil yang sama, pemenangnya sama. Tapi ketika Pilpres 2014 misalkan, itu kan antara lembaga survei A dengan lembaga survei B kan itu bukan selisihnya yang berbeda, tapi pemenangnya juga berbeda kan gitu ya. TV A mengunggulkan si A, TV B mengunggulkan si B. Nah, itu kan akan membuat audiens menjadi bingung. Mana yang paling benar nih? Atau mana yang benar? Gitu ya. Nah, tentu hal itu tidak bisa kita ketahui sebelum ini keluar kan gitu ya. Nah, jadi kita tidak tahu mana yang paling akurat sebelum hasil real count keluar. Kalau hasil real count-nya sudah keluar, maka kita bisa tahu ya, mana yang paling akurat atau mana yang hasil hitungnya mendekati real count-nya gitu. Jadi hasil statistik ini bisa diketahui mana yang paling akurat setelah perhitungan KPU keluar. Nah, kalau kita menggunakan data populasi, hasil hitungnya kan disebut parameter ya. Nah, metode hitungnya ini disebut dengan sensus. Nah, kalau kita menggunakan data kalau kita menggunakan data sampel, metode hitungnya ini disebut dengan survei. Jadi kalau kita punya data sampel, metode hitungnya survei, hasil hitungnya adalah statistik. Kalau kita punya data populasi, metode hitungnya adalah sensus, hasil hitungnya adalah parameter. Nah, quick count sendiri kan itu kita mengharapkan mendapatkan hasil perhitungan yang cepat, gitu ya. Maka digunakan data yang lebih sedikit. Nah, mungkin nggak quick count itu kita menggunakan data populasi? Mungkin ya, tapi mungkin membutuhkan waktu dan biaya yang sangat besar. Nah, sehingga disiasati dengan bagaimana cara memilih 100 dari 1000 TPS. Gitu ya. Nanti ada prosesnya. Kita akan belajar di minggu depan bagaimana cara pemilihan sampel. Gitu ya. Nah, kemudian, itu perbedaan antara statistika dengan statistik. Nah, ini ada beberapa istilah tadi ya, ada populasi. Populasi itu adalah sekumpulan orang atau objek yang sedang diamati atau diteliti, ada sampel, ada sensus, ada survei, ada parameter, ada statistik gitu ya. Kalau populasi, metode hitungnya adalah sensus, hasil hitungnya adalah parameter. Kalau sampel, metode hitungnya adalah survei, hasil hitungnya adalah statistik.
Nah, gambaran sederhananya kurang lebih seperti ini. Kalau kita punya data populasi, metode hitungnya adalah sensus, hasil hitungnya adalah parameter. Kalau kita punya data sampel, metode hitungnya adalah survei, hasil hitungnya adalah statistik. Nah, statistik ini digunakan untuk memprediksi nilai parameter. Jadi statistik ini kita hitung kalau parameternya belum ada. Kalau parameternya sudah ada, ya tidak perlu lagi kita menghitung statistik. Misalkan hasil perhitungan KPU sudah ada. Nah, kalau kita melakukan quick count penting atau tidak? Ada gunanya atau tidak? Pasti nggak ada gunanya. Karena hasil real count-nya sendiri sudah ada, ya buat apa lagi dilakukan quick count gitu ya. Jadi statistik ini digunakan untuk memprediksi nilai parameter. Nah, karena dia prediksi sehingga kesimpulannya tidak pasti. Nah, ketidakpastian itu muncul karena yang kita gunakan hanya sebagian data saja, atau kita hanya menggunakan data sampel saja. Nah, kemudian dari definisi statistika tadi, ini ya, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mengambil kesimpulan, itu dibagi menjadi 2 kelompok statistik. Ada statistika deskriptif, ada statistika inferensial. Jadi kalau statistika deskriptif itu bagian dari menganalisis data. Jadi kan ada mengumpulkan itu nanti dibahas di metode sampling. Kemudian ada menganalisis. Nah, untuk menganalisis data, itu kita analisis dengan menggunakan statistika deskriptif. Lalu kemudian hasil dari deskriptif itu akan diinterpretasi, diredaksikan. Nah, lalu untuk mengambil kesimpulan, kita menggunakan statistika inferensia. Nah, untuk bisa membedakan apa itu deskriptif, apa itu inferensia, kita lihat contoh. Contohnya misalkan, saya ingin membandingkan nilai kelas A dengan kelas B, IPK kelas A dengan IPK kelas B. Kemudian diambil sampel sebanyak misalkan masing-masing 10, lalu diperoleh hasil kelas A misalkan IPK-nya 3,5, kelas B IPK-nya 3,0. Jadi kedua angka ini, misalkan saya punya pertanyaan, apakah ada perbedaan antara IPK kelas A dengan IPK kelas B? Jawabannya apa? Ada perbedaan atau tidak ada perbedaan? Ada, Pak. Kalau dilihat dari matematik secara angka, ini adalah ada perbedaan. Boleh nggak saya katakan bahwa 3,5 ini sama dengan 3,0? Boleh nggak? Enggak. Nggak boleh. Boleh kan gitu ya? Nah, sekarang gini, kita ambil analogi lain. Misalkan kalau kita di pengadilan, itu kan ada terdakwa ya, yang sedang dihakimi itu kan terdakwa. Nah, terdakwa, hakim boleh nggak memutuskan terdakwa bebas? Boleh nggak? Hakim memutuskan terdakwa bebas? Boleh aja, Pak. Boleh. Nah, Boleh. hakim boleh nggak memutuskan terdakwa tidak bebas? Boleh, Pak. Boleh. Nah, artinya saya boleh juga dong mengatakan bahwa 3,5 sama dengan 3,0. Boleh nggak? Nah, analogi statistika ini sepertinya hampir mirip seperti analogi dalam bidang hukum. Ketika hakim memutuskan terdakwa ini bebas, ada dasarnya nggak? Ada nggak dasarnya? Ada, Pak. Ada alasannya. Ada, pasti ada alasannya. Ada, Atau Pak. Mute lagi HP gue. hakim memutuskan terdakwa tidak bebas, ada dasarnya nggak? Ada, Pak. Ada. Pasti ada dasarnya. Ada. Nah, ini juga sama. Ketika kita mengatakan bahwa 3,5 ini berbeda dengan 3,0, harus ada dasarnya. Nah, ketika kita memutuskan 3,5 sama dengan 3,0, itu juga sama, harus ada dasarnya. Nah, kalau di dalam bidang hukum itu kan dasarnya apa? Berdasarkan saksi dan bukti. Nah, saksi dan bukti itu nanti memberatkannya kemana? Apakah memberatkan terdakwa bebas atau memberatkan terdakwa tidak bebas? Nah, ini juga sama nanti. Nah, ini kan nanti ada proses kan gitu ya. Harus ada wawancara, harus ada apa namanya? Ada proses persidangan kan gitu ya. Nah, proses persidangan itu kalau di dalam statistika masuknya ke dalam statistika inferensia untuk mengambil kesimpulan. Nah, kalau menentukan terdakwa itu kan kerjanya polisi kan gitu ya. Polisi itu kan kerjanya apa? Menangkap. Nanti yang memutuskan siapa? Hakim. Pengadilan kan gitu ya. Nah, jadi proses penangkapan itu adalah statistika deskriptif hanya untuk menentukan status saja, dia terdakwa atau bukan terdakwa, gitu ya. Nah, nanti yang memutuskan dia bebas atau tidak bebas itu di pengadilan, kan ada prosesnya. Nah, ini juga sama.
Untuk mendapatkan angka 3,5 dan angka 3,0 itu adalah bagian dari statistika deskriptif untuk menjelaskan data saja bahwa kelas A itu rata-ratanya 3,5, kelas B rata-ratanya 3,0. Kalau ada pertanyaan lanjutan, apakah ada perbedaan atau tidak? Nah, ini dijawabnya dengan statistika inferensia. Nah, untuk mendapatkan angka 3,5 dengan 3,0 itu adalah statistika deskriptif. Gitu. Ya, jadi itu bedanya antara deskriptif dengan inferensia. Kalau deskriptif itu hanya untuk menjelaskan karakteristik dari data saja. Si A nilainya berapa, si B nilainya berapa gitu ya. Si A itu penjahat, si B tidak penjahat gitu ya. Nah, untuk memutuskan dia bebas atau tidak bebas ya nanti ada prosesnya, nanti ada dasarnya, ada dalilnya. Jadi untuk mendapatkan dalilnya itu harus ada dasarnya. Nah, itu nanti dipelajari di statistika inferensia gitu ya. Nanti statistika deskriptif kita pelajari di statistik sosial 1. Nah, untuk statistika inferensia kita pelajari di sebagian di statistika 1 dan sebagian lagi di statistika 2. Nah, itu perbedaannya antara deskriptif dengan inferensia. Nah, kemudian inferensia sendiri nanti dibagi dua. Ada parametrik, ada non-parametrik. Nah, sebenarnya kalau deskriptif mungkin secara umum sudah pernah dipelajari waktu di SMA dulu ya. Menghitung nilai min, median, modus, standar deviasi, variansi, membuat grafik gitu ya, membuat tabel. Itu mungkin secara umum sudah pernah kita pelajari dipelajari di SMA. Mungkin nanti hanya sekedar pengulangan saja. Nah, untuk inferensia nanti dibagi dua. Ada statistika parametrik, ada statistika non-parametrik. Nah, apa bedanya? Menggunakan parametrik kan kita gunakan non-parametrik. Nah, statistika parametrik itu digunakan kalau pengukurannya itu kuantitatif dengan level, interval, atau rasio. Kita lihat yang pertama, membutuhkan data, kalau non-parametrik membutuhkan data dengan level serendah-rendahnya ordinal. Ada beberapa metode untuk nominal. Jadi gini, parametrik itu digunakan kalau data yang kita punya itu berbentuk angka. Misalkan gini, apakah ada hubungan antara tinggi badan dengan berat badan? Tinggi badan, datanya angka atau bukan? Angka kan ya? Berat badannya angka atau bukan? Berat badan, angka kan ya? Angka. Nah, kalau kita punya data angka dengan angka, maka kita bisa olah dengan menggunakan statistika parametrik. Tapi kalau datanya bukan angka, misalkan, apakah ada hubungan antara jenis kelamin dengan pendidikan? Nah, jenis kelamin datanya angka atau bukan? Bukan. Bukan, ya, kategori. Pendidikan juga bukan angka, kan gitu ya. Nah, jadi kalau datanya bukan angka, maka kita gunakan statistika non-parametrik. Gitu, itu yang pertama. Jadi statistika parametrik kita gunakan kalau datanya angka. Kalau datanya bukan angka, maka kita gunakan statistika non-parametrik. Gitu ya. Misalkan apalagi, sebenarnya data itu kan lebih banyak yang, apalagi di bidang sosial, itu lebih banyak yang non-parametrik. Gitu ya. Misalkan agama, suku, gitu ya, golongan darah, ya, kelas sosial, itu kan lebih banyak kategori gitu ya. Mungkin nanti lebih banyak non-parametriknya. Kemudian yang kedua, menggunakan asumsi mengenai populasi. Kalau non-parametrik menggunakan lebih sedikit asumsi mengenai populasi. Jadi ketika kita berbicara statistika, itu kan yang kita bicarakan adalah data sampel. Nah, sampel yang bagus adalah sampel yang karakteristiknya sama dengan populasi. Jadi kalau populasinya misalkan punya 4 karakteristik, maka sampel pun harus punya 4 karakteristik. Nah, kalau asumsi sampel sama dengan asumsi populasi, maka kita bisa gunakan statistika parametrik. Tapi kalau asumsinya berbeda, kita gunakan statistika non-parametrik. Jadi misalkan, ini populasi. Populasinya punya 4 karakteristik. Nah, kemudian kita ambil sampel, punya 4 karakteristik. Kalau karakteristik sampel dengan karakteristik populasi sama, 4-4, nah maka kita bisa gunakan parametrik. Tapi kalau ternyata sampel yang kita peroleh karakteristiknya di sini hanya ada 3, gitu ya. Misalkan hanya ada 3. Nah, ini kan karakteristiknya tidak sama antara sampel dengan populasi. Kalau karakteristik sampel dengan populasi tidak sama, maka kita gunakan statistika non-parametrik. Gitu ya. Itu sederhananya. Nah, untuk menilai apa sih itu? Untuk menilai karakteristiknya sama atau tidak, nanti dinilai dengan ada yang disebut dengan distribusi normal namanya. Jadi untuk menilai apakah karakteristik populasi sama atau tidak dengan karakteristik populasi, itu dinilai dengan distribusi normal. Nah, apa itu distribusi normal? Saya ambil contoh misalkan. Misalkan anggap saja kelas ini, saya ambil
suatu daerah gitu ya. Saya ingin menghitung rata-rata gajinya, rata-rata pendapatannya. Saya ambil dari 10 orang, 1, 2, 3, 4, 9, sampai orang ke-10. Lalu saya catat pendapatannya. Misalkan orang pertama gajinya 1 juta, orang kedua 1 juta, orang ketiga 1 juta. Ini supaya mudah menghitung. Orang keempat 1 juta, orang ke-9 1 juta, orang ke-10 21 juta. Nah, ada kan ya orang yang gajinya 21 juta. Lalu saya jumlahkan. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sampai 9 kan 9 juta ditambah 21 juta berarti kan 30 juta. Lalu saya rata-ratakan, berarti 30 dibagi 10 orang kan ya. Sehingga rata-ratanya adalah 3 juta. Kalau saya katakan bahwa rata-rata pendapatan kalian adalah 3 juta. Langsung percaya atau ada tanda tanya dulu? Atau masih tanya-tanya? Kok 3 juta gitu? Kalau saya katakan rata-rata pendapatan kalian adalah 3 juta. Saya berbohong atau tidak? Pernyataan saya salah atau tidak? Tanya dulu, Pak. Tidak, Pak. Kalau angka betul, Pak. Nah, ini artinya langsung langsung menyetujui atau ada tanda tanya dulu. Pasti ada tanda tanya kan gitu ya, apalagi yang di sini kan mayoritas berapa juta pendapatannya? 1 juta. Tapi kenapa saya katakan bahwa rata-rata pendapatannya adalah 3 juta? Nah, pasti ada tanda tanya di sini. Nah, ini kondisi A misalkan. Nah, saya ambil lagi kondisi B. Kondisi B juga sama tentang gaji. Orang pertama, kedua, ketiga, keempat, ke-9 sampai orang ke-10. Pendapatannya 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, orang ke-10 1 juta. Lalu saya rata-ratakan berarti kan 10 dibagi 10 sama dengan 1 juta. Kalau saya katakan rata-rata pendapatan kalian 1 juta, ada pertanyaan lagi nggak? Atau ada tanda tanya lagi nggak? Enggak kan gitu ya? Nah, kita lihat antara A dengan B. Secara matematik salah atau benar? Benar. Benar, keduanya benar gitu ya. Nah, ini tapi secara interpretasi antara A dan B sama atau tidak persepsinya? Tidak. Beda. Nah, ini bedanya antara matematika dengan statistik. Kalau di dalam matematika, kalau di dalam statistik, tadi kan ada proses analisis kan ya, menghitung. Nah, setelah itu kan ada proses interpretasi kan gitu ya. Nah, kalau matematika hanya proses menghitung saja. Jadi tidak ada implikasi ke interpretasi gitu ya. Nah, ini secara matematika keduanya benar, tetapi secara implikasi, secara interpretasi akan ada perbedaan persepsi kan gitu ya. Kalau yang A mungkin ada pertanyaan, ada tanda tanya di sini kenapa 3 juta, tapi kalau yang B ini ketika saya katakan 1 juta langsung percaya saja kan gitu karena memang antara data dengan kenyataan sama. Tapi kalau ini apa? Antara pernyataan dengan kenyataan sama atau tidak? Antara data dengan kenyataan. Nggak sama kan gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan data normal dengan data tidak normal. Ya, ini perbedaannya antara data normal dengan data tidak normal. Misalkan yang A, rata-ratanya berapa minnya? Minnya 1 kan ya? Rata-ratanya berapa? Untuk kondisi A, rata-ratanya 3 juta kan ya? Rata-rata 3 ya, Pak. Modusnya berapa? 1, Pak. 1. 1. Mediannya berapa? Nilai tengahnya 1 kan ya? 1. Kita lihat yang B. Minnya berapa rata-ratanya? 1. 1. Modusnya 1. 1. Mediannya 1. 1. Nah, ciri data normal secara deskriptif bisa dilihat dari nilai min, median, modusnya itu simetris. Gitu ya. Jadi untuk melihat apakah data itu normal atau tidak, bisa dilihat dari deskripsinya. Antara min, median, modusnya simetris. Simetris itu kan bukan artinya sama ya, tapi berdekatan. Ketika nilai min, median, modus berdekatan, maka datanya normal. Nah, kalau min, median, modusnya tidak simetris, nah ini artinya datanya tidak normal. Nah, kalau sama berarti datanya normal. Nah, antara data normal dengan tidak normal, lebih bagus yang normal atau yang tidak normal? Lebih bagus yang normal. Normal. Karena ketika kita interpretasikan, tidak akan ada pertanyaan lanjutan, tidak akan ada masalah gitu ya. Tapi ketika data yang tidak normal, maka akan ada pertanyaan lanjutan. Nah, data yang ini salah satu ciri untuk mengetahui datanya normal atau tidak normal. Jadi nanti ada pengujian khusus gitu ya, nanti kita pelajari untuk melihat apakah suatu data itu berdistribusi normal atau tidak normal. Nah, untuk data normal, nah ini digunakan statistika parametrik.
Tapi kalau datanya tidak normal, maka kita gunakan statistika non parametrik. Gitu ya. Jadi ada spesifikasi tersendiri. Kalau datanya normal, pakai parametrik. Kalau datanya tidak normal, seperti yang ini, maka kita gunakan statistika non parametrik. Gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Kemudian, nah itu ya, menggunakan asumsi mengenai populasi. Nah, kemudian di sini ada, kalau tadi kan parametrik itu digunakan untuk data angka. Data angka itu adalah data kuantitatif dengan level, interval, dan rasio. Kalau non parametrik, datanya kualitatif lah gitu ya, dengan level, ordinal, dan nominal. Nah, kita akan jelaskan apa itu nominal, apa itu ordinal, apa itu interval, apa itu rasio. Nah, jadi data statistik berdasarkan skala pengukurannya ada dua, ada data kualitatif, ada data kuantitatif. Nah, data kualitatif itu adalah data kategorik, data yang dinyatakan bukan dalam bentuk angka. Cirinya tidak bisa dilakukan operasi matematika. Ini ada dua, ada skala nominal, ada skala ordinal. Lalu ada data kuantitatif, itu adalah data numerik, data yang digunakan dalam bentuk angka. Terbagi dua, ada interval, ada rasio. Nah, kita akan coba jelaskan satu persatu. Pertama, apa itu nominal? Nah, nominal adalah data kategorik, digunakan untuk variabel di mana orang atau objek dengan nilai skala yang sama tanpa memperhatikan urutan. Nah, jadi nominal itu adalah data kategorik. Sebagai contoh misalkan jenis kelamin. Nah, jenis kelamin itu data kategorik. Dia kan punya kategori, kategorinya laki-laki dan perempuan. Nah, antara laki-laki dan perempuan ada urutannya atau tidak? Laki-laki harus pertama, perempuan harus kedua. Sama Kan, ya? tidak ada, Pak. Nah, tidak ada. Nah, kalau kita punya data kategorik yang kategorisasinya tidak ada urutannya, maka itu disebut dengan skala nominal atau data nominal. Atau juga ada misalkan golongan darah, A, B, AB, O, itu kan tidak ada urutannya. Suku, Sunda, Jawa, Bali, Batak, gitu ya, itu kan nggak ada urutannya juga. Contoh lain misalkan agama, Islam, Kristen, Protestan, gitu ya, itu kan tidak ada urutannya juga. Nah, itu yang disebut dengan skala nominal. Jadi skala nominal itu adalah data kategorik yang kategorisasinya tidak memperhatikan urutan. Lalu yang kedua, ada skala ordinal. Nah, skala ordinal juga sama, data kategorik. Nah, digunakan untuk variabel di mana orang atau objek dengan skala yang sama dengan tetap memperhatikan urutan. Nah, berbanding terbalik dengan nominal. Kalau nominal, dia kategorik yang kategorisasinya tidak memperhatikan urutan. Kalau ordinal, data kategorik yang kategorisasinya itu memperhatikan urutan. Contohnya adalah pendidikan. Pendidikan itu kan data kategorik. Kategorinya ada SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Nah, kategorinya memperhatikan urutan atau tidak? Ada urutannya atau tidak? Ada. Harus SD dulu, baru SMP, baru SMA, baru perguruan tinggi. Nah, itu adalah ordinal. Jadi ordinal itu adalah kategorik yang kategorisasinya itu memperhatikan urutan. Contohnya lain, misalkan seperti mungkin pernah jawab kuesioner ya, ada sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, kan gitu ya, atau sangat baik, baik, kemudian tidak baik, sangat tidak baik. Nah, itu adalah masuknya ke dalam kategori ordinal, karena berurutan skornya, gitu ya. Itu data kualitatif, ada nominal, ada ordinal. Jadi kalau kita ingin mengingat apa itu nominal, ingat jenis kelamin. Kalau kita ingin mengingat apa itu ordinal, ingat pendidikan. Dua kata itu saja, gitu ya. Nominal jenis kelamin, ordinal pendidikan. Nanti akan mudah, gitu ya. Kalau pendidikan kan ada tingkatannya, kalau jenis kelamin tidak ada tingkatannya. Lalu yang ketiga ada skala interval. Nah, skala interval itu masuk ke dalam kategori data numerik, kuantitatif. Nah, ini digunakan untuk variabel di mana objek memiliki jarak yang sama antara satu variabel dengan variabel yang lain. Ini sebenarnya jarang digunakan ya. Ini contohnya misalkan suhu. Suhu itu kan ada satuan yang berbeda-beda gitu ya. Ada Celsius, ada Fahrenheit, ada Kelvin gitu ya. Kemudian ada waktu di sini tahun gitu ya. Atau misalkan waktu lah. 1 menit ada 1 menit itu 60 detik. Kemudian 1 jam 60 menit gitu ya. Dan seterusnya. Itu ada intervalnya. Kemudian yang keempat ada data rasio. Nah, data rasio adalah data yang bersifat angka dalam arti yang sesungguhnya dan bisa dilakukan operasi matematika. Nah, contohnya adalah berat badan, itu kan ada 50, 60, 70, 80, itu kan angka dalam arti yang sesungguhnya. Lalu ada tinggi badan, 150, 160, 170, 180, itu juga angka dalam arti yang sesungguhnya. Contoh lain misalkan ada UTS, nilai UTS ya, nilai UAS, gitu ya, usia, itu juga bisa dikategorikan sebagai skala rasio. Nah itu, kemudian, uji statistik apa yang kita gunakan? Tadi kan ada parametrik, ada non parametrik. Nanti kan parametrik juga ada penjelasannya sendiri.
nanti non parametrik juga ada penjelasannya sendiri. Nah, jenis data. Nah, ini tergantung dari apakah kuantitatif ataukah kualitatif. Kalau kualitatif, maka kita gunakan non parametrik. Kalau kuantitatif, maka kita gunakan parametrik. Lalu berapa banyak sampelnya? Umumnya, kalau sampelnya di atas 30 ke atas gitu ya, itu bisa menggunakan parametrik. Kalau sampelnya kurang dari 30, itu harus menggunakan non parametrik. Lalu apakah datanya berdistribusi normal atau tidak? Nah, tadi kan kalau datanya berdistribusi normal, kita gunakan parametrik. Tapi kalau datanya tidak berdistribusi normal, kita gunakan non parametrik. Lalu ukuran skala pengukurannya? Tadi kalau nominal dan ordinal, ya kita bisa gunakan non parametrik. Tapi kalau skalanya interval ataupun rasio, nah kita gunakan parametrik. Nah, ini diagram analisis data. Jadi ini akan kita pelajari selama kuliah statistik sosial, baik 1 ataupun 2. Nah, asumsinya kita sudah punya data, gitu ya. Jadi asumsinya kita sudah punya data. Tadi kan di dalam statistika ada 4 proses ya. Bagaimana cara mengumpulkan, bagaimana cara menganalisis, bagaimana cara menginterpretasi, dan bagaimana cara mengambil kesimpulan. Nah, langkah pertama itu kan bagaimana cara mengumpulkan. Nah, kalau mengumpulkan cukup lama kan gitu ya. Jadi kita asumsikan kita sudah punya data. Lalu data itu ingin kita analisis. Nah, untuk menganalisis data ada 2 proses. Bisa menggunakan metode EDA, bisa menggunakan CDA. Nah, EDA itu adalah Exploration Data Analysis. Jadi kalau kita ingin mengeksplorasi data, menggali data, menjelajah data, itu bisa menggunakan statistika deskriptif. Nah, di dalam statistika deskriptif itu ada beberapa perhitungan. Ada yang disebut dengan ukuran pemusatan. Dalam ukuran pemusatan itu nanti ada mean, median, modus gitu ya. Lalu ada ukuran penyebaran. Nah, ukuran penyebaran itu seperti apa? Variansi, standar deviasi, range gitu ya. Lalu dari data itu kita tampilkan dalam bentuk grafik dan tabel. Misalkan tabel distribusi frekuensi, grafik histogram, poligon, ogib, pie chart, bar chart gitu ya. Nah, itu adalah statistika deskriptif. Nah, statistika deskriptif ini nanti kita pelajari di statistik sosial 1. Lalu ada CDA. CDA itu adalah confirmatory data analysis. Jadi di sini ada proses konfirmasi antara data dengan teori. Misalkan gini, kita ingin mengukur apakah ada hubungan antara tinggi pohon dengan tinggi gedung. Ada teorinya kira-kira? Kan sulit ya kita cari teorinya. Tapi dia bisa diukur, tinggi gedung bisa diukur, tinggi pohon bisa diukur. Tapi kita tidak bisa melakukan tidak ada konfirmasi antara data dengan teorinya. Atau apakah ada hubungan antara tinggi badan dengan tinggi jempol. Nah, kedua tinggi itu kan bisa diukur, tapi secara teori ya agak sulit mencari teorinya. Nah, kalau konfirmasi itu harus ada konfirmasi gitu, ada kesesuaian antara data dengan teori. Misalkan apakah ada hubungan antara religiositas dengan perilaku korupsi. Secara teori kan harusnya semakin religi perilaku korupsinya semakin rendah, atau sebaliknya, semakin rendah religiositasnya maka kemungkinan perilaku korupsinya akan semakin tinggi gitu ya. Nah, itu kan ada konfirmasi antara data dengan teori. Nah, untuk CDA itu dianalisis dengan menggunakan statistika inferensia. Nah, statistika inferensia tadi ada 2, ada parametrik, ada non parametrik. Parametrik nanti ada banyak jenisnya, begitu juga non parametrik ada banyak jenisnya. Nah, untuk parametrik kita pelajari sebagian di statistik sosial 1. Nah, untuk statistika non parametrik nanti kita akan pelajari semuanya di statistik sosial 2 gitu ya. Nah, itu kurang lebih penjelasan. Tadi kan sudah dijelaskan ya, kapan kita gunakan parametrik, kapan kita gunakan non parametrik. Nah, kalau ini yang pertama tergantung dari distribusi datanya. Kalau distribusi datanya normal, kita pakai parametrik. Kalau distribusi datanya tidak normal, maka kita gunakan statistika non parametrik. Nah, untuk mengambil kesimpulan dari parametrik ataupun non parametrik harus dilakukan pengujian hipotesis. Nah, itu kurang lebih